diperjuangkan oleh Kanjeng Sunan Geseng ini dalam mencapai kemakrifatan dan ketemu dengan Eyang Sunan Kalijaga, akhirnya menjadi murid dan mursyid sama-sama seperti itu. Dan ini menjadi satu bukti bahwa dari perjalanan beliaulah kita bisa mengambil satu hikmah, banyak harapan, doa seperti yang beliau sudah laksanakan pada masa lalu, sehingga kita bisa munduh nih. Kita download pada kesempatan hari ini bertepatan tanggal 14. Alhamdulillah ini juga jangkepi ya, kabeh mohon dilalah kersane Gusti Allah ya, jangkepi tanggal 14 sehingga hadir yang 14. Nah, mesti ngitung apa 14 ya. Padahal 13. Yang satu jangkepi adalah yang memang Maha Tunggal. Ini jangkepi bahwa 14 itu adalah sebagai bukti bahwa kita hidup di antara bumi dan langit. Bumi sapitu, langit sapitu lah, inilah 14. Jadi inilah kita bisa membawa kehidupan dunia ini dalam memayu hayuning bawono, walaupun dalam hal yang kecil, tapi berharap banyak. Harapan kita kepada Gusti Allah adalah membawa negara, bangsa, dan jagat semesta ini dalam kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan yang memberikan kedamaian di seluruh alam semesta ini. Para kadang semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pameran ini menyentuh kami keluarga Jala Sutra, dan kami diamanai, khususnya saya diamanai sebagai penerus dari kakak saya Kanjeng Jala Sutra, yaitu Kang Mas Sutarjo Hendro Atmojo. Saya Ki Purbo Sabto Sugiono ini untuk meneruskan perjalanan Ki Ageng Jala Sutra ya. Jadi ini adalah yang kedua ya, untuk dengan model dan karakter yang berbeda tapi dalam satu visi misi yang sama. Nah, mudah-mudahan dengan dibukanya ini akan membuka semuanya. Kita sudah awali sebetulnya di malam Sabtu ya, malam Jumat kemarin ini kita buka sebagai sarana secara keluhuran kita pinyuwunan kepada Gusti Allah dan para leluhur semua untuk bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Jadi ini adalah satu rangkaian yang nantinya akan kita terus mengalir seperti nyokro manggilingan. Jadi kalau sudah dibuka ya sudah dibuka, terus berjalan, Bandung pilih. Ini adalah konsep yang harus kita sampaikan kepada semuanya, bahwa Jala Sutra adalah muri-muri kaluhuran, kebudayaan semuanya untuk bisa kita babarkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk menuju kehidupan yang lebih langgeng dalam kehidupan yang penuh katresnan, keindahan, dan tentunya ini adalah membawa segala kebermanfaatan buat semesta raya. Selanjutnya saya akan bersihkan sebelum acara ini dibuka bahwa Jala Sutra ini asal usulnya adalah dari bumi Selarang. Desa Selarang ini khususnya di Grubul Sikumbang ini penatus desa Selarang pertama kali, adanya desa Selarang itu pertama kali penatus Eyang Candrawedana. Eyang Candrawedana itu sebagai penatus dan meneruskan keluhuran dari Tatah Mataram, berkembang ini desa Selarang, kemudian turun-temurun sampai ke pemerintahan sekarang, dan anak turunnya salah satunya adalah di Jala Sutra ini. Nah, ini adalah bukti untuk muri-muri bahwa jalur ataupun
unsur-unsur kebudayaan, nilai-nilai luhur yang dahulu dibawa oleh para eyang luhuran itu akan kita bawa bersama-sama para sedulur semua, para kadang, sehingga khususnya di bumi Cilacap, bumi Wijaya Kusuma Sakti ini, ya, ini untuk jangkepi 3 hal yang harus kita satukan, yaitu sebagai sarana yang pertama adalah dari unsur pemerintahan, dari unsur olah jiwanya, dan terakhir nanti adalah dari olah rasa yang nanti adalah untuk menyertai kita semua dalam membanggakan keilmuan, kaweruh, dan semua yang nilai-nilai keluhuran dengan para luhur. Ada Jala Bumi Wijaya Kusuma Sakti, ada Jala Sutra Jaya Ningrat, dan Jala Rasa wonten ing makam Eyang Adipati Mangkupraja Kuncen Royang. Jadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini satu rangkaian perlu kami sampaikan di sini kepada halayak semuanya, sehingga Cilacap ini adalah satu kesatuan utuh yang menjadi salah satu penguat bangsa dan negara ini untuk nguri-nguri keluhuran, sehingga bumi Nusantara khususnya jagat semesta ini akan tetap aman, damai, selamat dari sisi dunia dan akhirat. Itu Jala Sutra. Selanjutnya dari makna yang ada di sini, lambang. Dari makna lambang itu sendiri kita sampaikan bahwa Jala Sutra lambangnya adalah kantil di sisi bunganya. Ada 7, itu sebagai sarana 7. Ini dilihat secara langsung nyata, ini adalah wujudnya adalah menuju ke langit, langit sang 7. Dan di tengah-tengahnya adalah kurung. Di dalam ada kaligrafi Jawa, yaitu huruf Ja dan Sa. Nah, ini sanya itu berpola seperti paku. Maksudnya sekalian bahwa budaya Jawa dengan kita kalau bisa mampu atau mampu menerapkan nilai-nilai keilmuan, bisa mampu siapapun yang dipangku, itu kita akan mendapatkan satu kemenangan. Kemenangan itu tidak harus dengan kita mengalahkan yang kuat, tapi dengan nilai-nilai keluhuran itu kita bisa memenangkan dalam segala bidang. Inilah. Terus kalau dibalik, sang logo itu akan menjadi bumi Sabtuju. Kan di dalamnya kalau ada bumi adalah hubungannya dengan Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi artinya di sini kita Jala Sutra ini bagaimana untuk tetap menyampaikan kepada para kadang semuanya bagaimana kita untuk bisa sukses kemuliaan di kehidupan dunia akhirat tanpa memuliakan kedua orang tua kita, khususnya ibu. Karena simbolik nanti bisa kita simulasikan, kita lihat bahwa itulah simbolik nilai-nilai keluhuran dari sang Jala Sutra. Sederhana. Kalau kita mampu memberikan keluhuran kepada orang tua kita, kita tahu bahwa kita hidup adalah di antara bumi dan langit, kemudian kita banyak bersyukur di sana, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan, dan tentunya kita semua diamanai menjadi khalifah di muka bumi ini, sehingga bumi ini akan menjadi bumi yang indah, bumi yang sangat menyenangkan untuk dihuni, dan semua dengan keberagamannya sesuai dengan tema pada hari ini adalah tema pemilu dengan rupa-rupa doa dan harapan. Temanya pemilu ada 24. Nah, ini 24 partai ini juga melambangkan simbolik, dan di sini semuanya kita rasakan mengalir begitu saja, dan Allah memberikan banyak keberkahan. 24 dan dijangkepi 1, yaitu nanti adalah presidennya. Itu adalah jangkepi makna selawe. Maka kalau jenengan pirsa nanti di pojok-pojok itu ada simbolik lawe. Lawe artinya adalah bahan dasar.
untuk menjadikan kain, dan dari kain itu akan menjadi baju kita, menjadi bahan semuanya. Kalau lebih dalam lagi, bahan lawe itu adalah bahan manusia untuk menjadikan yang akan lebih baik. Bagaimana hasilnya adalah dari yang selawai ini tadi. Kalau memang ini bibitannya bagus, maka doanya adalah doa yang terbaik. Artinya pemerintahan yang akan kita nikmati di tahun 2024 sampai 5 tahun ke depan ini akan menjadi anak yang bagus atau bumi yang indah yang kita tempati. Nah, ini harapan-harapan kita, mudah-mudahan dengan selawai ini, ada lawe, ada mori, ini adalah melambangkan semuanya dasar yang bersih. Maka di dalam hal yang kecil di Jala Sutra ini kita jalan di pemerintahan, olah ini jiwanya kita olah, terus rasanya kita olah, terus dengan hal semuanya yang mendasar, semuanya kita, kecintaan kita, kebaktian kita kepada kedua orang tua, terutama Ibu Pertiwi ini, doa dan harapan ini akan kita naikkan kepada Gusti Allah. Semoga dari hal yang kecil ini Gusti Allah ridho dan membawakan banyak hal terhadap bangsa dan negara yang kita cintai. Akhirnya di Padepokan Agung Jala Sutra hari ini tanggal 14 Februari bertepatan dengan hari Rebo Legi. Rebo papat Legi 5 sanga. Inilah kesempurnaan, yang menuju kesempurnaan, menuju ke Kemis Pahing. Kemis Pahing adalah 17. Kita mengikuti tanggal 14, jam 14 sampai jam 17. Simbolik ini adalah memaknai bukan sekedar ngepas-ngepas, tapi Gusti Allah Pak, bahwa dari 14 ini bumi dan langit ini adalah menuju bahwa bagaimana untuk mendapatkan nilai 17 itu adalah makna dari kebulatan sholat yang 17 rakaat itu kita sujudkan, semuanya bisa selalu beribadah, tekun dan selalu mengingat kepada Sang Pencipta. Dalam hal ini 14-17, 3 hal yang kita bisa rasakan, 3 hal yang bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah kunci terhadap diri sendiri, memperbaiki diri dan pribadi. Yang kedua, dalam hal yang selama itu, yang pertama adalah eling kepada diri dan pribadi, eling kepada Gustine, eling marang sangkan paraning dumadi. Dan yang kedua, kita harus kuat. Kuat dalam apa? Kuat dalam kemampuan kita berolah pangan, ketahanan pikir, ketahanan semua keahlian-keahlian yang ada. Tidak ada yang kita bisa kuatkan selain adalah kekuatan dari jati diri kita, dari nilai keluhuran kita, bukan dengan ketergantungan apa yang ada dalam dunia di kita. Jadi olahnya adalah olah diri untuk kita kuatkan, kuat dalam memayu hayuning bawono. Dan yang ketiga, kalau kita sudah menjalankan 2 laku tadi, yang ketiga, ini adalah puncaknya. Doa, harapan adalah selamat, bahagia dalam kehidupan dunia, dan selamat juga bahagia dalam kehidupan akhirat. Artinya, jangkepi 3 zaman. Zaman eling, zaman alam dunia, lan zaman kelanggengan. Makaten dari saya mohon maaf apa yang disampaikan. Tentunya jangkepi sekalian saya buka amanah ini atas ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama masuk ke dalam telenging kalbu, kita satukan, kita selaraskan bersama-sama untuk saya hantarkan kita buka, karena tidak ada yang bisa kita buka selain hanya dengan kebersamaan kita untuk kita satukan padu kepada Sang Pencipta. Monggo kita diam dalam
tiga kondisi, raga kita, sukma kita, nyawa kita satukan, nyawiji, monggo. Cekam, kita buka sarang-sarang, kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.